yang menjadi hilafiah di kalangan ulama, apakah membatalkan sholat dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk ini, apakah membatalkan sholat atau tidak, malam tataharokil kafu, selama tidak bergerak-geraknya telapak tangan. Misalnya sampai telapak tangan juga sampai ikut bergerak, ya ini sudah nggak ada hilafiah lagi di kalangan ulama ya tentang batalnya sholat ketika sampai bergerak-geraknya telapak tangan. Itu ayyushira bil usbu marrotan wahidatan inda qawlihi illallah. Tapi kalau madzhab Syafi'i itu cukup dengan berisyarat hanya sekali saja ketika diucapkan illallah. Kadang-kadang kita suka melihat ada yang menggerak-gerakkan telunjuk. Ini sebenarnya hukumnya bagaimana? Jadi artinya setelah diangkat tuh mau diapain itu? Ada yang digerak-gerak, ada yang langsung aja gini kan mantang aja, ada yang digerak-gerakkan. Nah, karena biasanya kan kita mantang aja, ada yang menggerak-gerakkan sehingga timbul pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan mengkaji dengan tema hukum menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasawuf dalam sholat. Insyaallah kajian ini akan dipimpin langsung atau dibimbing langsung oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Pemirsa, sebagai informasi bahwa beliau adalah sebagai pimpinan pondok pesantren modern Darus Sholihin di Kota Depok, atau tepatnya di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Apabila pemirsa putra-putrinya yang belum masuk pesantren ingin menyantri, ya kami masih menerima ya santri, ya insya Allah kita bisa bimbing, kita bisa asuh dengan kasih sayang, insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah. Ya pemirsa, kebetulan murabbi kita ini selain pengasuh di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, beliau juga sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, dan beliau juga sebagai dosen pasca sarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan juga beliau sebagai mufti di NRA Nurima Al-Wali di Jakarta untuk bimbingan haji dan umroh. Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Andre. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih berlanjut dalam kajian Umat Bertanya Ulama Menjawab ini, walaupun puasa, tapi insya Allah dan ini bermanfaat insya Allah. Episode yang saya mau lupa episode yang keberapa 84 ya? 84 ya insya Allah. Ya, insya Allah. Pagi kita hari ini akan membahas satu tema. Ini adalah permintaan dari pemirsa ya. Kebetulan tema ini sebenarnya kita sudah bahas kelanjutan dari episode sebelumnya Pak. Ya. Yaitu hukum menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasawuf dalam sholat. Baik. Sebelum ini kita bahas, silakan bagi ya Bapak dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulum wal hikam. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dibanggakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih terus melanjutkan kajian-kajian agama Islam yang sangat penting ini, di mana pada hari ini kita akan bahas yang ada hubungan erat dengan ibadah sholat kita. Ya, ibadah sholat kita, di mana di masyarakat banyak yang bertanya-tanya mengenai masalah hukum menggerak-gerakkan jari telunjuk dalam tasyahud ketika sholat. Ini ditanyakan karena dalam pembahasan dalam episode yang lalu memang sesuai dengan di buku urutan di buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ya seri A itu mengenai kapan waktunya mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud. Ya, apakah ketika asyhadu Allah atau ketika at-tahiyat atau ketika illallah, itu kan kita sudah bahas
pada episode yang lalu. Nah sekarang timbul pertanyaannya, karena di masyarakat juga kadang-kadang kita suka melihat ada yang menggerak-gerakkan telunjuk. Ini sebenarnya hukumnya bagaimana? Jadi artinya setelah diangkat tuh mau diapain itu? Ada yang digerak-gerak, ada yang langsung aja gini kan mantang aja, ada yang digerak-gerakkan. Nah, karena biasanya kan kita mantang aja, ada yang menggerak-gerakkan sehingga timbul pertanyaan. Ya, kalau digerak-gerakkan ini apakah nggak membatalkan sholatnya atau apakah batal? Gitu. Ya, dasar hukumnya bagaimana? Nah, itu yang menarik untuk kita kaji dalam kesempatan episode yang ini. Ya, silakan Pak. Baik. Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai masalah kaitan dengan ya mengangkat jari telunjuk, kemudian ada yang diem aja artinya mantang aja, ada yang menggerak-gerakkan. Ini menurut informasi dalam kitab Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah itu fikih berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dikarang oleh seorang ulama dari Mesir namanya Said Sabik, di jilid 1 halaman 144 sampai 145 ada informasi yang bisa kita ya baca, terima. Yang pertama ya mungkin sebagai mukadimah pendahuluan dulu Pak Andre dan pemirsa, madhab Hanafi ya, ulama-ulama dari madhab Hanafi kan madhab itu yang paling top ini ada 4 ya, walaupun saya walaupun saya membaca dalam kitab Muqaranah Al-Mazahib, yakni study comparative of madhab ya, artinya kajian tentang perbandingan madhab. Ya kitab-kitabnya misalnya yang saya miliki ada Al-Fiqhu Al-Mazahibil Arba'ah, fikih menurut madhab yang 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada lagi nama kitabnya Al-Mizanul Kubro, dikarang oleh Abdul Mawahib Abdul Wahab Asy'arani. Kemudian ada lagi kitab namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd Al-Qurtubi. Bahkan saya punya kitab yang judulnya Rahmatul Ummah Bikhtilafil A'imah, rahmat bagi umat dalam perbedaan pendapat imam-imam madhab ini, yang dikarang oleh Imam ya Ad-Dimashqi. Itu semuanya adalah merupakan kitab Muqaranah Mazahib, yakni perbandingan mazhab. Nah di antara juga yang termasuk dalam kategori Muqaranah Mazahib ini, perbandingan mazhab, ada namanya kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Said Sabik ini. Di dalam kitab Fiqh Sunnah jilid 1 halaman 144 sampai 145 dijelaskan dari 4 mazhab yang sama, yang sangat terkenal ya, dari kitab Muqaranah Mazahib tadi sebenarnya lebih banyak dari 4 ulama mazhab ya, bahkan ada mazhab namanya Auza'i, ada mazhab Dawud Zahiri, ada mazhab namanya Alais dan yang lain-lainnya. Tapi yang paling populer kan 4 mazhab ini, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tapi Imam Samudra nggak ada ya. jadi hanya 4 yang paling populer tadi. Nah dari 4 mazhab imam mazhab yang 4 orang populer tadi dikemukakan kalau mazhab Hanafi yarfa'u sababatahu indan nabi inda qawlihi la wa yadhuha indal isbati ay inda qawlihi illallah. Jadi maksudnya ini berkaitan dengan masalah jari ini ya, karena nanti kita akan bahas menggerak-gerakkan. Jadi ketika tasyahud itu, kalau imam dari kalangan ulama madhab Hanafi yarfa'u sababatahu, ia mengangkat jari telunjuknya indan nabi ketika menafikan, yakni lafaz la ilaha, tidak ada Tuhan kan menafikan, meniadakan. Itu ketika alaknya itu dia angkat. Kemudian wa yadhuha indal isbat dan meletakkan kembali ketika menetapkan wujudnya Allah, yaitu kata-kata illallah, kecuali Allah. Kan di situ ada nafi, ada isbat. La ilaha itu namanya nafi, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah, itu namanya isbat. Nah, Imam Hanafi itu punya pandangan, ulama-ulama mazhab Hanafi, ketika ya telunjuk ini diangkat ketika menafikan ketika mengucapkan la ilaha illallah ya, la ilaha itu diangkat. Ketika illallah isbat, diturunkan. Itu ulama dari mazhab Hanafi. Kemudian ada mazhab Hambali dulu kita kemukakan di sini, yushiru bi usmuhi kullama dzukira ismul jalalah isyaratan ila tauhid wala yuharrikuha. Kalau ulama-ulama dari mazhab Hambali ya, mazhab Hambali yang jadi mazhab resmi di Arab Saudi itu mazhab Hambali, dia
yushiru bi usbuhi, berisyarat dengan jari telunjuknya, kullama dzukira ismul jalalah, setiap kali disebut nama Allah. Jadi ketika disebut nama Allah, asyhadu alla ilaha illallah, kan nama Allah disebutkan, itu diberi isyarat, digerakkan, ya, diberi isyarat sebagai isyarat kepada tauhid, mengesahkan Allah. Wala yuharikuha, namun tidak menggerak-gerakannya. Tapi ketika ada di dalam tasyahud itu disebut nama Allah, gerakan. Ketika nama Allah ada disebut, digerakin. Itu ulama, pendapat dari ulama madhab Hambali. Nah kemudian mazhab Maliki ini, sebelum Syafi'i ya, madhab kita. Imam madhab Maliki, ulama-ulama dari madhab Maliki punya pandangan yuharrikuha yaminan wa shimalan ila ayyafrugo minas sholah. Jadi kalau ulama madhab Maliki itu yuharrikuha, menggerak-gerakannya yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri, ila ayyafrugo minas sholah, sampai tuntas sholatnya. Dari mulai misalnya ya at-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu, terus digerak-gerakkan sampai kapan ini bergerak-gerak terus, ya sampai selesai sholat terus aja. Itu yang penting yang muter itu kali. Yang muter itu kan ke kanan ke kiri. Ya. Yang muter itu maksudnya ke kanan ke kiri, ke kanan. Iya. Kelihatannya begini jadinya. Ya, seperti itu. Jadi muter-muter terus itu ada dari ulama mazhab Maliki punya pandangan seperti itu. Nah, sementara dari mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas dari orang Indonesia ini mazhabnya Syafi'i, termasuk saya, termasuk Pak Andre, itu ayyushir bil usbu marratan wahidatan inda qawlihi illallah. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu cukup dengan berisyarat hanya sekali saja ketika diucapkan illallah. Hamzah lafaz illallah, dan tidak digoyang-goyangkan, tidak digerak-gerakan. Itu adalah madhab ya Imam Syafi'i. Nah kemudian mungkin perlu kita kaji apa sih dasarnya ada yang menggerak-gerakan dan tidak menggerak-gerakan ini, bagaimana istilahnya dalilnya dari masing-masing pendapat. Ini ada seorang ulama namanya Syekh Imad Haidar At-Thayyar namanya, sebagai pentahriz dan pentaklik kitab Kifayatul Akhyar pada halaman 175 kitab Kifayatul Akhyar yang diberikan tahriz hadisnya dan taklik, ada catatan-catatan. Ini nama kitabnya cukup tebal ya, Kifayatul Akhyar, yang sudah ditahriz dan ditaklik oleh Syekh Imad Haidar At-Thayyar namanya. Itu dijelaskan Pak Andri. Yang pertama beliau katakan memang ada dua hadis yang kelihatannya ada semacam kontradiktif gitu. Yang pertama beliau kemukakan hadis tidak digerak-gerakan. Ini kata beliau hadisnya riwayat Imam Baihaqi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai dari hadis Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Lafaz hadisnya adalah kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Artinya Rasulullah SAW itu berisyarat dengan jari telunjuknya apabila beliau bertasyahud itu, wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakannya. Nah inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama, termasuk terutama oleh ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang lainnya. Itu hadis ini wala yuharrikuha jelas artinya tidak menggerak-gerakannya. Berarti ya mantang satu kali aja ya. Kemudian hadis yang menggerak-gerakannya ini kata Imam Syekh Haidar ya, Imad Haidar At-Thayyar ini, beliau katakan hadisnya ada riwayat Imam Baihaqi dan riwayat Imam Ahmad dari hadis sahabat Wa'il bin Hujr. Kalau tadi dari sahabat Abdullah bin Az-Zubair yang tidak menggerak-gerakan. Yang menggerak-gerakan ini dari sahabat Wa'il bin Hujr. Di dalam hadis itu ada redaksi hadis yang berbunyi summa yarfa'u usbu'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Nah kata sahabat Wa'il bin Hujr, summa yarfa'u usbu'ahu, kemudian Nabi itu ketika tasyahud mengangkat jari telunjuknya, fara'aituhu, lalu aku melihatnya yuharrikuha, beliau menggerak-gerakannya. Nah dengan sebab ada hadis inilah akhirnya ada ulama yang punya pandangan berarti menggerak-gerakannya itu. Namun kata Imam Al-Baihaqi setelah diteliti oleh beliau bahwa fayuhtamalu ayyakunal murad bi tahrik al-isyarah la takriru tahrikiha fayakun muwafiqan li riwayat Ibnu Zubair.
Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan hadis tadi, fayuh tamalu, bisa jadi ayyakunal murad, bahwa ada yang dimaksudkan dalam hadis tadi bitahriki, dengan menggerak-gerakan itu, al isyarah, artinya hanya berisyarat, la takriru taharikiha, bukan mengulang-ulang gerakannya. Fayakunu muwafiqan li riwayat Ibnu Zubair, maka adalah hadis Wa'il bin Hujr tadi sesuai dengan riwayat Ibnu Zubair yang telah menyatakan bahwa Nabi itu ketika bertasyahud jari telunjuknya tidak menggerak-gerakan. Itu jadi bisa jadi dimaksudkan dengan yuharikuha, menggerak-gerakan, itu maksudnya adalah cukup dengan isyarat tadi. Sehingga hadis yang diriwayatkan ya oleh Imam Baihaqi dan Ahmad dari Wa'il bin Hujr ini sesuai dengan hadis yang di atas tadi, riwayat Baihaqi, Ahmad, riwayat Imam Baihaqi, Abu Dawud dan An-Nasai dari sahabat Abdullah bin Az-Zubair. Ditambah lagi kata Syekh Imad Haidar At-Tayyar ini, wa tahriku ziyadah syadzah infarada biha Zaidah bin Qudmah. Artinya hadis yang meriwayatkan menggerak-gerakan telunjuk itu adalah ziyadatun syadzah, artinya tambahan yang ganjil. Ya, infarada biha Zaidah bin Qudmah, hanya tersendiri riwayat itu dari Zaidah bin Qudmah saja. Sementara sahabat-sahabat yang lain tidak meriwayatkan ada tambahan menggerak-gerakan itu. Yang ada justru wala yuharikuha, Nabi itu tidak menggerak-gerakan. Nah, hadis yang menyatakan menggerak-gerakan itu hanya oleh seorang saja, diriwayatkan oleh Zaidah ini. Oleh karena itu diragukan tentang kebenarannya, bahwa memang yang dimaksudkan itu adalah menggerak-gerakan atau hanya dimaksudkan bergerak atau hanya berisyarat saja. Sehingga sesuai dengan hadis yang masyhur yang betul-betul sahih yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zubair itu. Itu penjelasan dari namanya Syekh Imad Haidar At-Tayyar tadi ya, dalam kitab Takhrij wa Ta'liq kitab Kifayatul Akhyar yang terdapat pada halaman 175. Nah, kemudian Pak Andre dan pemirsa, kita kepada hukum ya. Yeah. Hukumnya kan tadi ditanya bagaimana hukum menggerak-gerakan, khususnya menurut pandangan dari ulama madzhab Syafi'i. Kaitan dalil-dalil yang menggerak-gerakan dan tidak menggerak-gerakan ini memang kedua-duanya menurut keterangan adalah hadisnya sahih. Bahkan saya baca di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kitab Hasyiah Al-Bajuri ini kitabnya ini karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau di dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri ini tepatnya pada ya jilid 1 halaman 178 mengutip dari keterangan Imam Al-Baihaqi, seorang ahli hadis, wal khobaroni sahihani ya, wa innama qaddamul awwala ala sani li anna adama tahriki ansabu bis salatil matlubi fi hal khusyu allazi qad yadhhabuhu tahriku. Artinya begini, Imam Baihaqi setelah melihatkan kedua hadis tadi, hadis yang tidak menggerak-gerakan dan hadis yang menggerak-gerakan, itu menurut penilaian beliau ahli hadis ini wal khobaroni sahihani, kedua hadis ini adalah sahih keduanya. Wa innama qaddamul awwala, dan sungguh hanyalah para ulama itu mendahulukan yang pertama alasani atas yang kedua, maksudnya mendahulukan tidak menggerak-gerakan yang diambil dasar dari hadis tadi daripada hadis yang kedua, yakni hadis yang menggerak-gerakan. Kenapa milihnya yang tidak menggerak-gerakan? Kan sama-sama hadisnya sahih. Alasannya li'anna adama tahriki ansabu bisolati al-matlubi fihal husyu. Karena tidak menggerak-gerakan jari telunjuk ketika tasyahud tersebut ansabu bisolah, itu lebih sesuai dengan sholat al-matlubi yang dituntut fiha padanya al-husyu, kehusyuan. Alladzi qad yadhhabu tahriku, yang terkadang bisa hilang kehusyuan tersebut dengan adanya menggerak-gerakan ini. Jadi kesimpulan dari penjelasan Imam Al-Bajuri ini bahwa kenapa para ulama lebih memilih hadis yang pertama, yakni yang tidak menggerak-gerakan, walaupun hadis yang menggerak-gerakan juga ada, karena masalahnya tidak menggerakkan jari, memang tidak menggerak-gerakan jari telunjuk ketika tasyahud itu kayaknya lebih pas untuk tujuan daripada ibadah sholat yang harus khusyuk,
Dimana kalau menggerak-gerakan ini kadang-kadang menjadi hilang kehusyuan. Iya. Apalagi Pak Andre, kalau misalnya ada seseorang sholatnya betulan misalnya ketika hujan besar, sholatnya di rumah, sholatnya di dapur, dimana kadang-kadang suka ada kucing. Ya di dapur kan kadang-kadang ada ya pepes ya, atau misalnya ada bekas-bekas apalah makanan gitu, kucing kadang-kadang suka ada. Nah ketika menggerak-gerakan ini kan kucing sepertinya mau bikin ya main-main apa gitu, sehingga nantinya tentu kehusuan itu menjadi terganggu ya dengan adanya bergerak-gerak semacam ini. Makanya banyak ulama, kata Imam Bajuri ini, yang memilih hadis yang pertama yang tidak menggerakkan. Kemudian Imam namanya Taqiyuddin Ad-Dimashqi, pengarang kitab Kifayatul Akhyar, ketika menjelaskan bahwa hukum daripada menggerak-gerakan ini, ya ada ulama yang mengatakan makruh, ya seperti yang ditegaskan pengarang kitab Fathul Qorib yang bernama Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Itu kan mengatakan di dalam kitab Fathul Qorib halaman 14, wala yuharrikuha fa in harrakaha kuriha wala tabtulu sholatuhu fil as-sahih. Dan hendaknya tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, namun jika seseorang menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud, kuriha, hukumnya dimakruhkan. Wala tabtulu sholatuhu, namun tidak sampai batal sholatnya fil as-sahih, menurut pendapat yang lebih sahih. Nah, kemudian dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 175 yang dikarang oleh Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi, Imam Taqiyuddin Ad-Dimashqi namanya, beliau mengatakan wa fi wajhin annahu haramun mubtilun lis-sholati. Dalam pendapat yang lain, menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud itu haramun, hukumnya haram, mubtilun lis-sholati, yang dapat membatalkan kepada sholat. Hakahu Nawawiyu fi Syarhil Muhadzab, demikian dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, syarah kitab Al-Muhadzab, yang nama aslinya adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Alhamdulillah Pak Andre, di perpustakaan pribadi saya ada Syarhul Muhadzab ini sampai 12 jilid dengan takmilahnya, syarah dari kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi yang hanya 2 jilid. Kemudian diberikan komentar oleh Imam Nawawi dengan namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu ada keterangan bahwa haramun mubtilun li sholat, menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika sholat itu, ketika tasyahud itu adalah justru hukumnya haram dan bisa membatalkan sholat. Nah kemudian Imam Bajuri juga di dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri menambahkan penjelasan. Wakila tabdulu sholatuhu. Tadi kan dikatakan hukumnya makruh namun tidak sampai membatalkan sholatnya. Ya, fil as-sahih, dalam pendapat yang lebih sahih. Kemudian oleh Imam Bajuri juga dalam kitabnya Hasyiah Bajuri diberi komentar. Kata-kata Imam Ahmad bin Qasim Al-Ghazi tadi. Kata beliau, wakila tabdulu sholatuhu. Dan ada pendapat yang lain yang menyatakan batalah sholatnya. In harrokaha salasan mutawaliyatan. Jika seseorang ketika sholat menggerak-gerakannya 3 kali berturut-turut. Ya kalau cuma 1 kali berhenti, atau 2 kali terus berhenti, nggak apa-apa. Tapi kalau 3 kali berturut-turut, ini ada yang punya pandangan ini dapat membatalkan sholat. Kemudian Syekh Bajuri melanjutkan penjelasannya dalam Hasyiah Bajuri ini, wa zahirun anna mahallal khilafi malam tataharrakil kaffu wa illa batalatis sholatu jazman. Ya, kata beliau wa zahirun, dan jelas anna mahallal khilafi, bahwasanya tempatnya ada perbedaan di kalangan ulama, ya, malam tataharrakil kaffu, selama tidak bergeraknya telapak tangan. Kan ini usbu ya, jari tangan. Ini kaf, ini telapak tangan. Kalau ini yadun, tangan. Ini yang telapak tangan ini yang ada, ya ini telapak tangan ya. Ada zuhrul kaf, ini namanya punggungnya itu cuma zuhrul kafi, ya bagian luar. Ada batnul kafi, ada bagian dalam. Bahasa Arabnya ini zuhrul kafi, ini batnul kafi. Yang ini telapak tangan. Nah kalau kata beliau, yang menjadi khilafiyah di kalangan ulama apakah membatalkan sholat dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk ini, apakah membatalkan sholat atau tidak, malam tataharrakil kafu, selama tidak bergerak-geraknya telapak tangan. Wa illa, dan jika sampai bergerak telapak tangannya, batalatis sholatu, batalah sholatnya jazman, dengan pasti. Jadi kalau masih
masih Jari. yang bergeraknya cuma jari aja, ini hilafiyah di kalangan ulama. Iya. Apakah ini makruh, hanya sampai makruh atau sampai haram membatalkan sholat? Ada yang mengatakan hanya makruh saja, ada yang mengatakan mungkin juga boleh-boleh saja, ada yang mengatakan haram dan membatalkan sholat. Ini kalau misalnya hanya yang bergerak-geraknya jari telunjuknya saja. Tapi kalau misalnya sampai telapak tangan juga sampai ikut bergerak, ya ini sudah nggak ada hilafiyah lagi di kalangan ulama ya tentang batalnya sholat ketika sampai bergerak-geraknya telapak tangan. Itu jadi kesimpulan dari masalah bagaimana kaitan dengan hukum menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika ibadah sholat, ya setelah dikemukakan hadis tadi, baik yang mengatakan ada dasarnya menggerak-gerakkan, ada juga hadis yang menyatakan tidak ada dasarnya, ya karena la yuharrikuhan, Nabi tidak menggerak-gerakannya. Ya, karena hadis yang menggerak-gerakkan itu bisa jadi yang dimaksudkan adalah hanya menggerakkan satu kali aja, seperti sesuai dengan dari sahabat Abdullah bin Zubair. Kalau ada yang mengatakan kan harroka yuhariku itu tahrik bimakna taksir, artinya banyak, berarti menggerak-gerakannya tidak hanya satu kali, berkali-kali. Nah, tidak semua wajan fa'ala yufa'ilu tab'ilan punya makna taksir, artinya banyak. Contohnya seperti takbir dari kabbaro yukabiru takbiron, ternyata kan ketika kita takbiratul ihram enggak berkali-kali. Hanya satu kali aja, Allahu Akbar, enggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan enggak. Tapi cukup hanya satu kali aja, Allahu Akbar. Padahal sama wazannya dari lafaz kabbaro yukabiru takbiron, harroka yuhariku tahrikan. Berarti kata-kata tahrik di sini menurut banyak ulama ya maksudnya bukan bergerak-gerak, banyak bergerak, tapi hanya satu kali gerakan aja. Sehingga hadis dari sahabat Wa'il bin Hujjar ini menjadi sesuai dengan hadis dari sahabat Abdullah bin Zubair yang meriwayatkan langsung beliau tahu Rasulullah ketika mengangkat jari telunjuknya itu tidak digerak-gerakan. Yeah. Sehingga ulama kesimpulannya kalau misalnya digerak-gerakan dan telapak tangannya tidak terbawa-bawa gerak, itu hanya makruh. Tapi kalau sampai telapak tangannya juga ikut bergerak, ya kalau sampai 3 kali bergerak jelas, itu pasti batalnya sholatnya itu. Yeah. Demikian khulasah kesimpulannya, mudah-mudahan pemirsa menjadi paham dan menjadi jelas dari uraian yang kita kemukakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pencerahan untuk umat Islam. Amin. Baik, terima kasih pemirsa. Kajian kita cukup sampai di sini. Apa yang sudah disampaikan oleh murabi kita dengan alasan-alasan atau dari rujukan kitab-kitab yang sudah ada nanti bisa dicerna. Tinggal Anda semua pilih yang mana ini, sesuai dengan keyakinannya gitu Pak. Ya, sesuai dengan keyakinan dan penjelasan pada ulama-ulama ikutan kita. Baik. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.